Rute baru kalau kebetulan sesuai jadwal itu kebetulan di tahun ini, dan masa berakhirnya periode masa bakti direksi bursa saat ini adalah di bulan Juni tahun 2026. Ini pelemahan yang cukup dalam dan terjadinya pergantian sejumlah direksi belakangan. Tentu akan kita nantikan, Febrian dan juga pemirsa, apa saja hasil dari komunikasi Indonesia Iman Rahman disusul dengan 3 pejabat dari OJK, mulai dari Ketua OJK Mahendra Siregar, disusul dari Kami berharap bursa dengan mekanisme internalnya segera mengisi kekosongan, dan rasanya sudah dilakukan. Jadi teman-teman nanti bisa konfirmasi ke bursa, tapi pada prinsipnya itu tidak menunggu apapun, karena memang menjadi mekanisme internal harus segera mengisi kekosongan jabatan dirut yang kosong saat ini. Kalau dirut barunya itu kapan, Pak? Dirut baru kalau kebetulan sesuai jadwal itu kebetulan di tahun ini, dan masa berakhirnya periode masa bakti direksi bursa saat ini adalah di bulan Juni tahun 2026. Itu nggak nunggu demutualisasi rampung berarti ya? Tetap terlaksana? Seharusnya enggak ya, karena kan prosesnya sudah harus dimulai sejak, kalau nggak salah, ada persyaratan pengajuan calon beberapa hari kalender atau kerja sebelum masa berakhir direksi Sengsara. Nah, tentu kita lihat nanti apakah pada saat itu sudah berlaku ketentuan baru atau masih menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini. Dinamika yang ada itu harus direspon dengan rantai pengambilan keputusan dan koordinasi yang tanpa batas, tanpa sekat, harus cepat. Nah, itulah kenapa kami putuskan hadir secara fisik bersama teman-teman lengkap seluruh pengurus. Kemarin ada komisaris, ada direksi SMO, supaya itu semua bisa kita lakukan dengan cepat dan segera dalam hal membutuhkan. Tentu tidak dalam konteks ini ya nanti kami lihat, kalau memang mengharuskan atau membutuhkan ya kami siapkan hadir. Tapi demikian juga sebaliknya, kalau kita pandang sudah dapat dilakukan dengan kondisi yang lebih normal, ya nanti kami akan berkantor secara fisik di tempat kami masing-masing. Sampai Mei sampai selesainya negosiasi dengan enggak. Sampai pasar, kondisi pasar. Iya, lebih ke kondisi pasar. Remisi kan panjang, karena kan itu bukan komitmen sesaat, harus kita hadirkan solusi permanen yang nanti ke depannya akan terus menjadi standar pelaksanaan mekanisme pengungkapan keterbukaan informasi dan transparansi, terutama dari aspek kepemilikan saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, tentu akan kami jadikan sebagai standar baru yang akan berlaku seterusnya. Dan tentu momennya kita segerakan karena kita menghadapi fase evaluasi indeks berikutnya yang nanti mudah-mudahan akan kita dengarkan sama-sama di kesempatan evaluasi di bulan Mei, berlaku nanti di bulan Juni. Nah, sepanjang sampai ke sana, kerja keras kita semua itu didukung oleh teman-teman media, dan kita sudah sangat baik kemarin melakukan pertemuannya, sangat positif, sudah menyepakati mekanisme kerja bersama di tim teknis. Itu yang akan kita terus lakukan, dan setiap minggunya setiap progres yang dilakukan itu akan kami sampaikan kepada teman-teman, kepada publik melalui teman-teman. Kalau yang penyelidikan dari Bareskrim Polri terkait indikasi ya, saham kemarin itu ada pertanyaan, tapi saya di OJK kami terus terang belum mengetahui progres terakhir. Tapi untuk norma yang kami anut seperti yang saya sampaikan kemarin, tentu kita sangat mengapresiasi, menghargai setiap upaya dari para penegak hukum. Ya, kami berharap dilakukan secara proporsional dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang ada. Itu kami apresiasi. Belum ada laporan berarti Pak? Sejauh ini belum ada. Ini ke OJK ya? Ke OJK. Ya. Ada target nggak sih Pak? Yang mana? Yang penyelidikan dari Bareskrim Polri? Nah, itu mungkin harus tanyakan ke institusinya ya. Silakan. Baik.
Ya. Nanti itu akan ada proses penyusunan ketentuan di tingkat peraturan di Bursa Efek Indonesia. Tentu akan diawali dengan kegiatan yang disebut rule of making rule atau proses perumusan atau penyusunan peraturan sesuai dengan ketentuan di POJK, di peraturan kami di OJK. Nah, pada saat itu dilakukan ada yang diharuskan, yaitu mengundang meaningful participation dari publik dan tentu pelaku usaha, yaitu menerima setiap masukan, setiap usulan terkait dengan rancangan peraturan tersebut. Nah, nanti teman-teman boleh mengikuti pada saatnya itu ada, tentu selain disebarkan kepada publik, itu juga akan ada di website mungkin di bursa ya, draftnya. Nah, tentu publik dan terutama pelaku akan melakukan itu. Dalam waktu dekat, belum ditentukan jadwalnya, tapi karena kami sudah meminta melalui Asosiasi Emiten Indonesia, yang tentu merupakan katakanlah pelaku usaha atau asosiasi yang sangat terkait dengan penerapan ini, untuk melakukan simulasi di internal mereka terkait dengan rencana peningkatan porsi free float ini. Jadi nanti kesiapannya kan bisa paralel tuh pada saat nanti kami bertemu, tentu ada waktunya, mudah-mudahan bisa di minggu ini kita akan bertemu dengan Asosiasi Emiten Indonesia dan ingin mendengarkan dari hasil simulasi dan kalkulasi mereka kira-kira tahapan dan timeline untuk implementasi peningkatan free float yang kami canangkan nanti akan sampai di titik minimum 15%, itu yang realistis dan dapat dilakukan seperti apa. Tentu spiritnya sama, kami bersama para pelaku dan juga SRO dalam hal ini ingin melihat adanya percepatan dalam konteks mendorong pelaksanaan atau implementasi peningkatan besaran porsi free float di saham-saham di Indonesia. Ini sangat penting, teman-teman. Ini penting sekali untuk mendukung misi besar kita menghadirkan pendalaman pasar di pasar modal kita, ya, dan mengundang minat investasi, tidak hanya investor lokal, tapi terutama juga investor asing dan investor institusi domestik besar yang memang membutuhkan jaminan adanya market deepening ini, pasar yang cukup dalam untuk mereka dapat dengan leluasa hadir dan menjadi investor yang aktif di pasar modal kita. Di mohon dukungannya. Dan mudah-mudahan ini dapat diterima oleh semua pihak karena sebetulnya ini norma yang sangat positif. Kepemilikan saham publik kan juga buat para emiten atau perusahaan publik itu juga meningkatkan bentuk kepercayaan publik, dan di sisi lain juga menjadi penyeimbang untuk tata kelola yang baik.